Ketemu lagi di Jaga Review TV. Di video kali ini saya pengen ngebahas sebuah smartphone keluaran dari Realme. Ini adalah Realme Narzo. Terus ini Realme 6 ngapain ada di sini? Ya, kenapa ada Realme 6 di sini? Karena spesifikasinya itu mirip banget teman-teman. Dan saya penasaran, apa aja sih bedanya? Kalau cuma baca dari specs atau kata orang kan kurang menjawab ya. Jadi di sini saya pengen lihat langsung hasil tesnya. Nah, untuk Realme 6 sendiri, sebenarnya kita udah bikinin video reviewnya ya, yang diadu sama Realme 6 Pro kakaknya. Dan di sini saya pengen lihat juga perbandingannya dengan Realme Narzo. Untuk slogannya sendiri, Realme 6 ini adalah 64 megapiksel Pro kamera, Pro display. Sedangkan Realme Narzo ini slogannya tuh Feel the Power. Wih, berarti ini fokusnya ini performanya ya teman-teman, Feel the Power. Terus mungkin ada yang penasaran juga ya, kenapa namanya Narzo gitu. Ini salah satu lini terbaru dari Realme sebenarnya ini. Ini adalah produk pertamanya, Realme Narzo. Jadi kedepannya ini akan ada Realme Narzo yang lain nih teman-teman. Untuk definisinya atau filosofinya kenapa Narzo, dari Realme sendiri juga bilang nggak ada filosofi khusus sih. Jadi ini Narzo ini hanya nama planet imajiner atau imajinasi dari yang Realme bikin. Dan untuk targetnya Realme Narzo ini, Realme bilang ditargetkan untuk generasi Z atau anak-anak muda nih. Terutama yang suka gaming di smartphone. Oke, sekilas info aja. Mungkin beberapa dari teman-teman udah ada yang pernah dengar soal Realme Narzo ya. Jadi sebelum di Indonesia memang Realme Narzo ini pernah rilis di India duluan. Dan di Indonesia belakangan. Tapi yang perlu teman-teman tahu, Realme Narzo yang resmi di Indonesia itu berbeda dengan yang di India. Jadi kalau di India itu namanya Realme Narzo 10 atau Narzo 10 dan ada Narzo 10A. Sedangkan di Indonesia ini Realme Narzo aja. Bedanya apa? Sebenarnya itu spesifikasinya udah beda ya teman-teman. Kalau yang di Realme Narzo 10 yang di India itu spesifikasinya pakai G80, MediaTek G80. Untuk yang 10A itu G70. Sedangkan Realme Narzo yang di Indonesia ini menggunakan SoC MediaTek G90T. Ya, jadi terima kasih untuk Realme Indonesia sudah membawakan Realme Narzo dengan spesifikasi yang terbaik untuk Indonesia. Oke, kita langsung lihat aja isi box-nya. Sebenarnya dari isi box kedua smartphone ini nih hampir sama persis, teman-teman. Yang bikin beda cuma satu, yaitu charger bawaannya. Untuk Realme 6, charger bawaannya itu adalah 30 watt, yang Realme Narzo ini bawaannya hanya 20 watt. Tapi apakah sejauh itu bedanya nanti kita lihat di hasil tesnya. Untuk sisanya sama aja, ada unitnya, ada kabel USB Type-C, SIM ejector, paket dokumen, jelly case, dan screen protectornya sudah terpasang dari pabrikannya. Dari segi desain sebenarnya juga hampir sama persis di kedua smartphone ini. Jadi kalau Realme 6 itu Realme bilangnya terinspirasi dari Comet. Wih, dan kalau Realme Narzo ini real design aja bilangnya. Tapi untuk material keduanya sama-sama menggunakan back cover polikarbonat dan frame-nya sama-sama plastik. Untuk dimensinya sama persis, teman-teman. Jadi mungkin kalau dibandingin kiri kanan gini nih nggak terlalu kelihatan bedanya karena ukuran sama persis. Yang bikin beda paling desain back cover-nya ini. Di mana Realme 6 ini back cover-nya ini lebih banyak efek-efek cahayanya, kayak ada pelangi gitu, dan ada sedikit gradasi ungu di bawahnya. Dan untuk yang Realme Narzo ini putih susu. Terlihat seperti putih susu gitu, putih polos doang. Ada efek cahaya tapi cuma dikit dan warnanya juga putih. Tapi secara dimensi sama persis. Secara bobot pun sama persis. Ini kedua smartphone ini sama-sama 191 gram. Yang membedakan paling hanya di pilihan warna, di mana Realme 6 ini ada pilihan warna Comet White seperti yang di tangan saya ini, dan ada warna lain yaitu Comet Blue. Sedangkan Realme Narzo ini warnanya ada Just White dan Just Black. Ya simple sekali ya emang karena warnanya ya polos aja gitu, sederhana sekali warnanya. Kalau dilihat dari bodinya pun di bagian sisi-sisinya juga sama persis teman-teman. Jadi posisi letak tombol powernya juga sama. Di tombol power ini juga menangkap sebagai fingerprint ya. Di atasnya juga sama-sama kosong. Dan di bagian kirinya ada slot SIM card dan sama-sama triple slot ya dua-duanya. Jadi bisa mendukung dual SIM dan satu micro SD up to 256 GB. Di bawahnya juga posisi jack, mikrofon, dan USB-C dan speaker itu juga sama persis teman-teman. Jadi secara fisik bisa dibilang ini Realme 6 dan Realme Narzo ini hampir sama teman-teman. Dari segi layar, keduanya juga sama persis teman-teman, sama kerennya. Dimana nilai jualnya mereka ini adalah layarnya yang sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Ya ini fitur yang langka ya teman-teman di harga segini. 90 Hz itu biasanya ditemukan di smartphone menengah ke atas, tapi Realme berhasil membawa fitur
ini ke harga di kisaran 2 jutaan. Untuk ukurannya sama, 6,5 inci, panelnya sama-sama IPS, resolusinya sama-sama Full HD+, dan sudah dilindungi juga Corning Gorilla Glass 3. Untuk 90Hz sendiri, kita agak sulit untuk menampilkan ini di kamera, di video ini, karena ini mesti teman-teman rasain langsung, dimana layar pada umumnya itu kan 60Hz. Kalau teman-teman udah ngerasain 90Hz itu bakal kelihatan deh kalau udah nyobain langsung gitu. Jadi kalau lagi scroll-scroll gitu, mulus banget jadinya. Dari segi SoC-nya, mereka berdua ini juga sama. Ini yang bikin bingung sebenarnya, ini kenapa Realme mengeluarkan spesifikasi yang mirip seperti ini. Keduanya juga sama-sama menggunakan MediaTek G90T. Ini MediaTek yang kencang untuk gaming ya teman-teman. Dan GPU-nya ini menggunakan Mali G76MP4. Dan pilihan RAM dan storage-nya mungkin yang berbeda dari kedua ini. Di mana Realme Narzo ini hanya ada satu varian, yaitu RAM 4GB dan storage 128GB. Untuk Realme 6 ini variannya ada dua, 4128 dan 8128. Jadi kalau teman-teman mungkin nyari yang variannya lebih tinggi, Realme 6 cuma ada di Realme 6. Tapi harganya juga lebih tinggi tentunya teman-teman. Untuk baterai, keduanya 4300 mAh, dan keduanya juga sama-sama support 30 watt flash charge. Untuk OS sendiri sama-sama Android 10 out of the box dan sudah menggunakan Realme UI tentunya. Untuk sensor lengkap, ada light sensor, proximity, magnetic, gyro, dan acceleration. Untuk keduanya sama. Kemudian untuk konektivitas tentunya keduanya masih 4G teman-teman. Di harga segini belum ada ya yang 5G di tahun ini gitu. Dan untuk Wi-Fi dia bisa support 2,4 atau 5 GHz. Bluetooth-nya sama-sama 5.0. Dan untuk NFC tidak ada untuk keduanya. Tunggu dulu, saya sudah bisa merasakan nih di bawah komen ini udah ada yang keyboard warrior tim mendang-mending. Ya, saya mengerti kok. Tapi di sini yang perlu saya kasih tahu adalah gini teman-teman. Realme memutuskan untuk tidak menggunakan NFC karena menurut data survei mereka, untuk target pasar mereka yaitu anak muda yang tentunya tadi udah kita bilang di awal yang untuk hobi gaming, target market mereka ini nggak membutuhkan NFC. Itu menurut mereka. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah setiap keputusan perusahaan itu bukan cuman karena NFC-nya orang-orang nggak butuh nih, jadi nggak usah dipasang. Bukan sesederhana itu teman-teman. Mereka itu punya survei, mereka itu memperhatikan konsumennya. Jadi terutama buat kalian nih yang Realme fans tentunya nih, apakah benar kalau misalnya gamer itu nggak butuh NFC? Kalau memang kalian butuh, kalian harus minta ke Realme-nya. Realme itu memperhatikan loh teman-teman. Jadi jangan bilang, gue nggak butuh NFC nih. NFC ngapain sih, nggak penting. Realme denger. Dan itu bisa jadi hasil survei yang memutuskan untuk smartphone di kelas ini nggak ada NFC-nya. Jadi kalau memang kalian butuh, kalian minta ke Realme. Jadi, Realme, di harga segini saya butuh NFC. Kalau memang banyak yang meminta, Realme juga pasti mendengarkan kok. Oke, keduanya juga punya fitur unik yaitu Wi-Fi sharing teman-teman, di mana dia bisa membagikan koneksi Wi-Fi-nya ke device-device yang lain. Biasanya kalau kita pas hotspot itu kan 4G-nya dibagikan, ini bisa Wi-Fi-nya dibagikan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, emang seberapa penting sih Wi-Fi sharing ini? Kalau kenapa nggak kita langsung connect aja device-device kita ke satu koneksi Wi-Fi? Mungkin untuk teman-teman yang sering traveling gitu atau yang pernah ngerasain Wi-Fi di kafe-kafe atau Wi-Fi yang terbatas koneksinya, banyak itu koneksi yang dibatasi satu device satu smartphone misalnya gitu. Satu device kalian hanya bisa untuk satu koneksi ke Wi-Fi. Biasanya itu Wi-Fi sharing ini akan dipakai di situasi seperti itu, di mana koneksi Wi-Fi dibatasi, kalian cukup connect ke satu smartphone kalian, lalu dari smartphone kalian dibagikan lagi ke device-device kalian yang lain. Oke, lanjut dari segi keamanan, ini yang saya lumayan suka juga. Keduanya juga sama-sama pakai side mounted fingerprint, jadi fingerprintnya di samping mencakup tombol power, dan dia juga punya face unlock. Sekarang kita lihat spesifikasi kameranya. Di sini ternyata kita lihat ada sedikit pemangkasan di Realme Narzo, di mana kamera utamanya itu adalah 48 megapiksel, sedangkan Realme 6 yang ini adalah 64 megapiksel. Jadi sensor utamanya agak berbeda, teman-teman. Tapi sisanya itu sama persis. Ada kamera ultrawide 8 megapiksel, FOV-nya 119 derajat, terus ada 2 megapiksel black and white portrait kamera buat bantu bokeh-bokeh, dan dia juga punya lensa makro 2 megapiksel dengan jarak fokus 4 cm. Jadi lensa makronya ini fix fokus ya teman-teman. Untuk kamera selfie keduanya juga sama, 16 megapiksel, di FOV-nya 79,3 derajat, dan f-nya itu 2.0, dan sama-sama menggunakan 5P lens. Dari segi perekaman video, keduanya support up to 4K 30 fps. Mereka juga bisa Full HD 30 atau 60 fps.
slow motionnya up to 240 fps, dan menariknya mereka berdua ini juga punya fitur slow motion selfie hingga 120 fps. Sebelumnya di Realme 6 belum ada nih, dan ternyata setelah update software terbaru, fitur ini akhirnya ada juga. Dan keduanya juga mendukung fitur spesialnya Realme untuk perekaman video, yaitu UIS atau Ultra Steady, di mana videonya itu bisa menjadi lebih stabil lagi. Tadi itu spek kameranya, mendingan kita langsung cek aja hasil kameranya seperti apa. Tapi kita nggak di sini, kita akan tes di luar. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada dua smartphone nih teman-teman. Di kiri saya sudah ada Realme 6 dan di kanan saya ada Realme Narzo. Ini kenapa kita bandingin kayak begini? Karena speknya itu mirip banget teman-teman. Dan di sini kita pengen lihat aja apakah ada perbedaan di hasil kameranya. Dan seperti biasa kita akan tes dulu audionya. Jadi ini saya nggak pakai mikrofon eksternal, saya langsung pakai mikrofonnya kedua smartphone ini. Ini mikrofon bawaan dari Realme 6 dan Realme Narzo. Nanti di video nanti mungkin akan saya kasih tanda ini audionya dari mikrofon smartphone yang mana. Jadi untuk ngasih lihat juga apakah ada perbedaan di kualitas smartphone, di kualitas mikrofonnya maksudnya. Oke, jadi ini hasil audionya. Nanti bagus atau enggaknya coba kalian komen di bawah ya. Oke, untuk video selfie-nya ini direkam di resolusi Full HD 30 fps. Keduanya memang resolusi maksimumnya di situ. Dan sepertinya untuk video selfie-nya memang belum mendukung stabilizer ya. Jadi emang mesti agak sedikit lebih hati-hati kalau di bawah jalan kayak begini. Oke, untuk kamera utamanya sama-sama punya setup quad kamera, setupnya mirip banget, tapi yang satu resolusinya lebih gede. Dan kalau untuk perekaman video, dia bisa merekam sampai 4K 30 fps untuk keduanya. Cuma seperti teman-teman lihat di video ini, untuk stabilizernya efektifnya hanya di Full HD 30 fps. Untuk 4K 30-nya nggak gitu stabil. Jadi kalau pengen videonya lebih bagus atau lebih stabil, efektifnya di Full HD 30 fps aja. Untuk kamera ultrawide-nya juga bisa untuk video, seperti teman-teman lihat hasilnya di video ini. Resolusinya sama-sama maksimum di Full HD 30 fps. Tapi sampai video ini dibuat, sepertinya Narzo ini butuh software update ya untuk stabilizernya. Di ultrawide-nya ini untuk di Realme 6 lebih stabil, di Narzo ini terlihat masih agak sedikit goyang. Kemudian kedua smartphone ini juga punya fitur andalannya Realme untuk video, yaitu UIS atau Ultra Steady. Untuk hasilnya seperti teman-teman lihat memang bisa lebih stabil, dan dia menggunakan kamera ultrawide-nya ya teman-teman. Jadi untuk dari segi ketajaman gambar mungkin nggak setajam kamera utamanya, cuman kalau teman-teman pengen hasil lebih stabil pakai yang ini. Dan ini baiknya dipakai di kondisi yang terang ya. Oke, di sini saya pengen lihat kemampuan fokusnya dan juga mungkin detailnya, karena yang satu resolusi 64 megapiksel, sensornya lebih gede, yang satu lagi 48 megapiksel. Apakah berpengaruh terhadap detailnya di video? Ini saya tes dulu. Ini kemampuan fokusnya lumayan ya, cukup cepat. Oke, untuk slow motion seperti teman-teman lihat di sini, dia keduanya bisa merekam di slow motion 120 fps atau 240 fps. Untuk 120 fps seperti hasilnya seperti ini. Dan untuk yang 240 fps hasilnya seperti ini. Untuk slow motion, keduanya juga memiliki slow motion selfie, seperti teman-teman lihat hasilnya berikut ini. Cuman hasil videonya itu nge-zoom banget ya, jadi tangannya masih jauh banget. Jadi terlalu close up gitu untuk slow motionnya. Oke, sekarang udah di malam hari. Mari kita lihat hasil kameranya kalau di kondisi yang gelap seperti ini. Ini seperti teman-teman lihat, ini udah di malam hari. Untuk hasil lihat aja, hasil videonya seperti apa. Ini saya rekam di kamera selfie-nya di Full HD 30 fps juga. Kemudian ini adalah perekaman kamera utamanya. Jadi di resolusi Full HD 30 fps juga. Kita pengen lihat kalau di malam hari kayak gini hasilnya masih cukup bagus atau enggak. Kemudian nggak lupa juga kita coba kamera ultrawide-nya. Cuman seperti teman-teman lihat di layar, memang kalau kamera ultrawide itu sebaiknya dipakai untuk siang hari ya. Jadi memang kemampuannya nggak selevel dengan kamera utamanya. Tapi untuk hasil lihat aja, kurang lebih seperti ini hasilnya.
Oke, jadi tadi kurang lebih udah lihat ya teman-teman perbandingan hasil kamera dari Realme Narzo dan Realme 6. Walaupun Realme Narzo 48 megapiksel terlihat itu nggak terlalu jauh beda hasilnya sebenarnya teman-teman. Tapi mungkin dari hasil tes kamera itu yang perlu saya garis bawahi di sini, sepertinya Realme Narzo ini butuh sedikit software update. Dimana seperti teman-teman lihat tadi, di kamera ultra wide-nya itu belum terlalu stabil videonya. Sepertinya belum mendukung stabilizer. Sebenarnya itu cuma masalah software aja. Kita harapkan dengan software update Realme Narzo ini bisa mengupgrade lagi kualitas kameranya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke performanya. Ini kan diandalin untuk performa gamingnya nih. Tapi sebelum itu kita uji dulu benchmarknya. Ini walaupun yang varian yang kita gunakan Realme 6-nya ini varian RAM 8GB ya teman-teman. Dan ini yang Realme Narzo-nya 4128. Walaupun selisih RAM 4GB, kita bisa lihat dari hasil benchmark ini. Misalnya yang pertama di Antutu 7, yang ini Antutu 8, kemudian ini Geekbench 4-nya, kemudian ini Geekbench 5-nya, kemudian ini 3D Mark-nya yang biasa kita pakai, Slingshot Extreme OpenGL, dan kita juga tes di GFX Bench yang 1080p T-Rex off-screen. Hasilnya itu ya sama teman-teman. Jadi walaupun selisih RAM 4GB nggak gitu terpengaruh terhadap hasil performanya. Untuk selisih RAM 4GB ini mungkin akan lebih terasa kalau teman-teman orang yang suka multitasking berat, misalnya sosial media kalian banyak, gaming kalian banyak, mungkin akan perbedaannya ada di situ. Jadi kalau misalnya kalian buka 10 game, misalnya kalau di yang ramai 8 game masih ke-load, kalau yang di RAM 4 mungkin semua game ke-load, cuma sisa satu doang. Paling di situ sih untuk kebutuhan multitaskingnya. Tapi dari segi performa secara keseluruhan, ini mirip-mirip kok. Oke, sekarang kita masuk ke gamingnya. Seperti biasa ya, game yang pertama kita tes itu PUBG Mobile, kita coba di keduanya. Dan di sini ada yang aneh nih, teman-teman. Padahal sama-sama SoC-nya MediaTek G90T, tapi setting grafik yang kita dapat untuk Realme Narzo ini PUBG-nya hanya di Smooth Ultra, sedangkan di Realme 6 ini bisa sampai Smooth Extreme. SoC sama-sama MediaTek G90T, ini mungkin cuma masalah software update aja teman-teman. Jadi mungkin kalau Realme denger, coba mungkin kedepannya bisa diupdate supaya Realme Narzo ini bisa langsung Smooth Extreme tanpa kita unlock pakai GFX Tool. Tapi karena kita pengen lihat hasil performanya di setting yang sama, akhirnya kita buka dengan GFX Tool, dan hasil yang kita dapat juga ya sama, 56 60 fps dapat lah ini PUBG M. Enak, mulus, lancar lah di sini. Untuk gyro-nya keduanya aman, mulus keduanya. Lalu kita lanjut lagi ke game berikutnya, AOV. Setting grafiknya yang kita pakai adalah displaynya HD. Dynamic Cloud Shadow-nya keduanya ada, sama-sama aktif. Dan high frame rate-nya kita nyalain. Jadi seperti teman-teman lihat di screenshot ini, rata kanan lah intinya. Dan AOV ini ya 60 fps. Mulus lancar di sini. Lalu kita tes juga game berikutnya, Honkai Impact 3. Untuk setting grafik yang kita rekomendasikan sih sebenarnya di high 60 fps, efeknya semua dimatiin. Tapi seperti teman-teman lihat di screenshot, itu rekomendasi defaultnya di 4 alias rata kanan. Itu mungkin untuk pemain baru atau yang main di story awal-awal mungkin masih enak, tapi kalau saya nyaranin sih lebih baik efeknya dimatiin. Jadi high 60, efeknya mati. Dan hasil yang kita dapat itu di 30 sampai 50 fps, cukup lancar di sini. Jadi pokoknya buat gaming di MediaTek G90T ini udah kencang banget. Mungkin ada yang nanya juga nih, dari tadi kan gaming itu 60 fps. Ini kan layarnya 90 Hz harusnya. Dia kan bisa gaming 90 fps dong. Cuman sampai saat ini saya belum nemu gaming yang bisa 90 fps di sini. Mungkin kalau teman-teman ada yang bisa menemukan gaming 90 fps di smartphone Realme 6 yang atau SoC G90T, bisa komen di bawah. Tapi untuk saya sih belum nemu. Kalau saya pribadi sih nggak gitu pentingin gaming 90 fps. Gaming berat di smartphone ini bisa 60 fps lancar aja, itu udah mantep kok teman-teman. Oke, tadi itu gamingnya. Sekarang kita lanjut ke tes baterainya. Baterainya sama-sama 4300, SoC-nya juga sama. Hasilnya seperti apa? Ya, pertama kita cobain video playback. Ya, hasilnya seperti ini. Sama-sama sekitar 20 jam. Jadi untuk dipakai nonton, video playbacknya bisa sampai 20 jam. Dan untuk charging, nah, keduanya mendukung 30 watt, tapi beda charger. Yang satu 20 watt doang. Tapi apa sejauh itu bedanya? Dan ternyata enggak. Di Realme 6 dengan charger 30 wattnya bisa mengisi penuh dari sekitar 1 sampai 100% tuh 1 jam 4 menit. 1 jam lah kurang lebih. Dan untuk Realme Narzo yang charger 20 watt, ini 1 jam 18 menit. Jadi sekitar nggak nyampe setengah jam kok selisihnya teman-teman. Jadi nggak gitu berasa. Dan ini adalah pertanyaan sejuta umat. Kalau smartphone-nya ada MediaTek, suhunya gimana? Bukannya panas MediaTek. Dan kita coba juga di sini untuk tes suhunya.
kita pakai CPU throttling test selama 30 menit. Untuk Realme 6, seperti teman-teman lihat di sini, di bagian layar itu terpanasnya itu hanya di 42 derajat, teman-teman. 42 derajat itu bukan suhu yang gila banget, itu suhu yang normal kalau kalian pakai hardcore. Kalau kalian pakai gaming intense, itu suhu yang wajar. Dan bodi belakangnya juga tertingginya di sekitar 42 derajat, area yang dinginnya di sekitar 30-an derajat. Dan untuk Realme Narzo, karena SoC-nya sama, material bodinya juga sama, dan hasilnya pun juga sama. Di layar ini di terpanasnya hanya 42 derajat, dan bodi belakangnya juga 42 derajat doang. Dan untuk CPU throttling testnya hasilnya itu kalau Realme 6 75%, kalau Realme Narzo itu 81%. Dan kalau teman-teman lihat di grafik berikut ini, di screenshot ini, terlihat memang ada throttling yang lumayan. Dan terlihat performa terendahnya itu bisa sampai 75% atau 81%. Dan kalau memang performanya pengen lebih stabil lagi, mungkin teman-teman butuh cooling khusus atau pakai kipas. Sekarang kita masuk ke pengujian ekstra. Netflix-nya gimana? Nah, ini menarik nih. Waktu review Realme 6 kemarin, kita bilang kalau di Realme 6 ini Widefine security levelnya itu di L3, alias Netflix-nya nggak bisa HD. Tapi, semenjak ada update, kedua smartphone ini bisa L1. Jadi buat teman-teman pelanggan Netflix bisa Full HD nontonnya di sini. Dan nggak lupa juga kita tes touch delay-nya. Ada touch delay berasa nggak di sini? Dan kita tes juga, kita pakai real drum dan juga drum kit. Dan hasilnya bisa teman-teman lihat berikut ini. Gimana? Aman kan touch delay-nya? Jadi nggak usah khawatir ya soal touch delay di smartphone ini. Jadi kita lanjut. Untuk layarnya support HDR konten atau enggak, dan keduanya bisa. Kita udah tes di YouTube. Seperti teman-teman lihat ini, bisa di setel di quality-nya ada tulisan HDR-nya, itu berarti support. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Apa yang kita kurang sreg gitu, atau yang ngerasa ada yang kurang di sini? Yang pertama tentunya NFC. Tapi seperti saya bilang tadi, Realme tidak menghadirkan NFC di sini tentunya karena survei penggunanya, menurut mereka tidak membutuhkan NFC. Pesan saya tadi, jangan lupa, kalau memang kalian ada yang butuh NFC di kelas harga segini, kalian harus minta ke Realme. Jadi Realme pun akan mendengarkan kok. Kalau memang banyak yang minta NFC di harga segini, pastinya Realme akan mempertimbangkan itu kalau banyak yang minta. Oke, untuk kekurangan lainnya paling ya, ini cuma masalah software update doang sih seperti tadi itu. PUBG-nya di sini masih smooth ultra untuk Realme Narzo. Nggak tahu kenapa, ini mungkin masalah software aja harusnya ya. Jadi semoga Realme memperbaiki ini supaya ketika teman-teman beli Realme Narzo udah langsung bisa main PUBG-nya smooth ekstrim. Kalau menurut saya sih paling kekurangannya itu aja sih. Tapi kita juga harus lihat kelebihannya teman-teman. Jadi kelebihannya ini Realme Narzo ini performa gamingnya kenceng. Ya sesuai yang dijanjikan dan sesuai target pasar mereka juga. Memang smartphone ini untuk gamingnya mantep. Gamingnya kenceng. Dan tentunya layarnya 90Hz di harga segini. Ini gila banget sih. Kalau teman-teman mungkin ya, yang belum pernah ngerasain layar 90Hz, masih di 60Hz seperti smartphone pada umumnya, mungkin biasa-biasa aja. Tapi untuk teman-teman yang mungkin yang udah ngerasain layar 90Hz, udah terbiasa dengan mulusnya 90Hz refresh rate ini, begitu turun ke 60Hz pasti berasa kok teman-teman. Jadi terima kasih Realme sudah menghadirkan fitur ini di kelas harga segini, yang dulunya hanya ada di smartphone kelas atas aja, tapi sekarang kalian bisa nikmati di kelas harga 2 jutaan aja. Lalu untuk storage-nya juga gede, 128GB. Untuk harga segini, ini adalah kelebihan teman-teman. Mungkin kalau emang flagship yang 10 juta ke atas masih 128GB itu jadi kelemahan. Tapi untuk harga segini, 128GB itu kelebihan. Dia juga sudah mendukung triple slot, jadi teman-teman nggak usah milih, bisa dual SIM dan plus micro SD up to 256GB. Tadi juga bisa Wi-Fi sharing,
baterainya lumayan awet, chargingnya juga cukup kenceng walaupun 20 watt ya teman-teman. Lalu untuk harga nih, harga dan penjualan ini yang membedakan kedua smartphone ini, Realme 6 dengan Realme Narzo. Untuk Realme 6 ini ada varian 4128 dengan harga 3,3 juta kurang 1000. Lalu ada varian yang tertingginya itu varian RAM 8GB dengan storage 128GB itu 3,8 juta. Dan Realme Narzo ini dibanderol dengan harga 3 juta kurang 1000. Dan buat teman-teman yang kemarin mungkin udah ikutan flash sale-nya Realme Narzo, itu untung banget ya karena harganya bisa lebih murah lagi. Untuk harga retailnya ke depannya kan 3 juta kurang 1000. Untuk flash sale kemarin harganya cuma 2 juta 700 ribuan teman-teman. Dan itu harga yang bagus sekali sih untuk smartphone sekelas ini. Dan Realme juga mengatakan untuk Realme Narzo ini mereka ingin jualannya itu eksklusif online aja. Sedangkan Realme 6 ini penjualannya khusus untuk offline store. Jadi mungkin ini akan sangat membantu untuk teman-teman yang di kotanya atau di daerahnya itu toko smartphone itu belum menjual Realme 6. Jadi teman-teman bisa belanja online dan bisa mendapatkan spesifikasi yang mirip seperti Realme 6. Oke, jadi kesimpulannya untuk Realme Narzo ini sebuah smartphone yang menarik ya teman-teman. Ini adalah smartphone dengan teknologi layar refresh rate 90Hz termurah di Indonesia dengan harga segitu. Jadi, pilih yang mana? Realme 6 atau Realme Narzo dengan harga lebih murah tapi ada sedikit pemangkasan. Kalau pemangkasan tadi itu buat teman-teman nggak terlalu berpengaruh, teman-teman pengen nyarinya yang smartphone gaming murah kenceng, ini udah suatu pilihan yang menarik nih teman-teman. Tapi kalau emang teman-teman butuh yang kameranya mungkin sedikit lebih bagus atau butuh varian lebih tinggi lagi RAM-nya, kalian bisa pilih Realme 6. Tapi itu semua balik lagi tergantung budget dan keputusan kalian sendiri tentunya. Oke, sekian dulu. Saya Chris dari Jagat Review TV. Bye!